Kebanyakan orang Kristen rata-rata pasti mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah? Jika Yesus itu benar-benar Tuhan atau Allah, apakah ada syarat dan bukti dalam Alkitab bahwa Yesus layak disebut Tuhan atau Allah? Bagaimana Alkitab meyakinkan akan hal ini? Kita lihat, apakah Yesus memenuhi syarat agar dapat disebut Allah? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Yesus Kristus merupakan tokoh yang dikenal oleh banyak orang, baik orang Kristen sendiri maupun non-Kristen. Masing-masing memiliki pemahamannya sendiri tentang Yesus Kristus ini. Yang lain mengatakan Yesus Kristus hanyalah seorang nabi dan manusia biasa. Namun bagi orang Kristen, Yesus Kristus bukan sekadar seorang nabi dan manusia saja, tetapi juga adalah Tuhan Sang Mesias yang dijanjikan, dan Dia juga Allah. Non-Kristen memahami berdasarkan pendapat mereka dan buku mereka, sedangkan pemahaman orang Kristen sendiri tentang Yesus Kristus berdasarkan Alkitab itu sendiri. Dengan kalimat Yesus adalah Tuhan, maka timbul banyak kritikan-kritikan tajam yang datang dari para ilmuwan dan filsuf, bahkan sampai pada para teolog. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah, bagaimana mungkin Yesus yang dipercaya sebagai seorang manusia pada saat yang sama pula diyakini sebagai Allah juga? Bukankah itu adalah suatu yang bertentangan? Inilah pertanyaan yang sering kita dengarkan. Namun, mari kita lihat bagaimana Alkitab meyakinkan kita. Nah, dalam Alkitab yang mengandungi firman Tuhan, jika kita baca dan mengerti akan kehidupan Yesus, kita mendapati bahwa rupanya Alkitab sangat jelas memberi bukti tentang syarat agar dapat disebut Allah. Saya ulangi, Alkitab sangat jelas memberi bukti tentang syarat agar dapat disebut Allah. Oleh itu, mari kita lihat setidaknya ada 5 syarat Yesus dapat disebut Allah. Yang pertama, Dia Maha Kuasa. Kita boleh lihat itu di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.'" Kita lihat ayat ini, saudara-saudari. Syarat yang pertama Yesus dapat disebut Allah adalah Dia Maha Kuasa. Dia sendiri katakan dengan bibirnya sendiri bahwa Dia diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang kedua, Dia Maha Hadir. Kita boleh lihat itu dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan katakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kita melihat di sini, saudara-saudari, syarat yang kedua Yesus dapat disebut Allah adalah Dia Maha Hadir ketika Dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang ketiga, Dia Maha Tahu. Kita boleh lihat itu di dalam Yohanes 1 ayat 48 dan Matius 9 ayat 4. Dikatakan di sana, kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Jadi kita melihat ayat ini, saudari. Syarat yang ketiga Yesus dapat disebut Allah adalah Dia Maha Tahu, bahkan dapat membaca pikiran dan hati manusia. Kira-kira apakah manusia biasa dapat membaca pikiran dan hati manusia? Bahkan nabi biasa saja tidak mampu membaca pikiran dan hati manusia. Tetapi Yesus dapat, karena Dia bukan sekadar nabi, Dia bukan sekadar manusia, tetapi Dia benar-benar Allah. Dia sungguh manusia, tetapi sungguh Allah. Yang keempat, Dia adalah kekal. Boleh lihat dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup.
Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita melihat ayat ini, syarat yang keempat Yesus dapat disebut Allah adalah Dia kekal, saudara-saudari. Ketika Dia mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, bahkan Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan syarat yang kelima, Yesus dapat disebut Allah adalah Dia tidak berubah. Kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, sebenarnya masih banyak syarat kenapa Yesus layak disebut Allah dalam Alkitab. Seperti memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan banyak lagi. Nah, bila melihat 5 syarat yang sudah dipaparkan, maka kita mendapati bahwa Tuhan Yesus memenuhi semua syarat tersebut. Jadi ini tidak diragukan lagi dan memang sangat jelas sesuai Alkitab bahwa Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar Allah. Tentang pengakuan diri Yesus sebagai Tuhan, di sini saya paparkan sebagaimana ayat Alkitab katakan. Yang pertama, Ia mengaku mempunyai sifat-sifat ilahi, yaitu kekal, maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Yang kedua, Ia mengaku mempunyai kuasa mengadakan mujizat-mujizat serta memberikan kuasa itu kepada orang lain. Yang ketiga, Ia mengaku mempunyai kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri, mengampuni dosa. Yang keempat, Ia mengaku mengenal Allah Bapa secara sempurna, lebih dari pribadi yang lain dapat mengenalnya, dan mengaku Dia anak Allah yang istimewa. Yang kelima, Ia berkata-kata dengan hikmat yang lebih tinggi dari manusia, dan tiada seorang pun pernah berkata-kata seperti Dia. Yang keenam, Ia menerima sembah dari manusia. Yang ketujuh, Ia mengatakan akan menjadi hakim yang terakhir bagi manusia. Injil Yohanes dengan jelas menunjukkan pribadi Yesus Kristus yang telah disimpulkan oleh banyak teolog masa kini, bahwa Yesus Kristus 100% Allah dan 100% manusia. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan dirinya satu-satunya jalan keselamatan. Kita boleh lihat dalam Yohanes 14 ayat 6, yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita perhatikan ayat ini, saudara-saudari, Yesus mengatakan dirinya satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu. Ada beberapa pendapat orang mengatakan Yesus Kristus salah satu jalan keselamatan, tapi tidaklah demikian. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu, dan bahwa segala sesuatu jadi di dalam Yesus Kristus. Maka ini menegaskan bahwa Yesus bukan makhluk ciptaan, tetapi Ia adalah pencipta itu sendiri yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yohanes 1 ayat 3, firman Tuhan katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebagai tambahan untuk menjawab pertanyaan yang sering kita dengar bahwa apakah ada ayat Alkitab menuliskan bahwa Yesus sendiri mengatakan Dia Tuhan. Mari perhatikan ayat ini. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan Rasul Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi sebagai kesimpulan, melalui Tuhan Yesus segala sesuatu diciptakan, kerekta Allah dinyatakan, keselamatan umat manusia dilaksanakan, dan dunia dihakimi. Allah yang kekal telah menjadi manusia sesungguhnya. Dialah Yesus Kristus. Ia hidup dan mengalami pencobaan sebagai seorang manusia, tetapi dengan sempurna menunjukkan kebenaran dan kasih Allah. Oleh mujizat-mujizatnya, Ia menunjukkan kuasa Allah dan terbukti sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia mati di salib menggantikan kita, dan demi dosa-dosa kita bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk melayani di bait suci surga. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menjemput umatnya dan untuk memulihkan segala sesuatu. Bertemulah kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.